Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokok pembahasan yang kita bahas hari ini adalah penyebab stres kerja. Sebelum kita terlampau jauh untuk memahami stres kerja, marilah kita mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan stres. Stres itu adalah ketegangan fisik maupun psikis yang biasanya berlangsung jangka waktu tertentu yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa atau keadaan sulit yang diatasi oleh individu yang bersangkutan. Itu adalah stres. Tetapi untuk stres kerja adalah ada suatu kondisi ketegangan yang menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seorang karyawan. Nah, itu adalah stres kerja. Terus kemudian mari kita lihat bersama bahwa ada beberapa yang terjadi tentang sumber stres kerja. Yang pertama adalah beban tugas yang terlalu berat. Yang kedua adalah desakan waktu. Ini sangat terkait kepada kedua ini adalah beban tugas yang terlalu berat dengan desakan waktu. Saya bisa memberikan salah satu contoh. Seorang sekretaris misalnya, kadang-kadang kalau tugas yang diberikan hanya pekerjaan yang rutinitas itu tidak ada masalah, itu bisa diselesaikan. Tetapi ketika kadang-kadang seorang sekretaris diberikan dua pekerjaan dengan waktu yang bersamaan, ini yang sangat berat. Dan seorang sekretaris tidak mungkin dia sangat tidak etis kalau dia mengatakan kepada pimpinannya bahwa Bapak, pekerjaan ini saya tidak bisa selesaikan karena waktunya bersamaan. Itu adalah seorang sekretaris tidak memahami tugas perannya sebagai sekretaris. Seorang sekretaris harus cakap ya, harus cari solusinya, jangan stres. Nah, kalau kedua beban pekerjaan ini dengan waktu yang bersamaan, cari solusi, kemudian kita sampaikan kepada direktur, nanti direktur itu yang memutuskan itu. Kita hanya memberikan suatu saran. Pernah saya alami seorang sekretaris itu, waktu sekretaris mengalami dua kegiatan ya. Misalnya katakanlah ada pertemuan harus dilaksanakan besok dan kita ditunjuk untuk menjadi notulis rapat, menjadi notulis untuk mencatat hasil keputusan rapat. Tiba-tiba ada pekerjaan lain yang ditugasi bersamaan waktunya. Nah, disinilah sebenarnya kita kadang-kadang stres, yang mana yang harus kita selesaikan. Tentu kita mencari solusi siapa yang menggantikan salah satu tugas itu. Nah, setelah ada yang menggantikan, barulah kita menemui pimpinan menyampaikan bahwa ini ada dua pekerjaan bersamaan waktunya. Satu pekerjaan ini digantikan oleh Bu ini, satu ini saya lakukan. Terserah pimpinan. Nah, jangan kita menyodorkan dengan bahwa ini tidak bisa saya lakukan karena kita stres, tetapi kita mencari jalan. Nah, memang ini yang pekerjaan bahwa ketika kita diberi suatu pekerjaan ganda, ya, ada dua pekerjaan lalu waktu yang bersamaan. Terus sumber stres juga itu masalah dengan rekan kerja. Rekan kerja, katakanlah kita tidak rekan kerja atau sesama bawahan itu tidak terjalin komunikasi dengan baik. Ini juga masalah. Atau kita dengan pimpinan ya. Kita kadang-kadang kita misalnya sering dimarahi oleh pimpinan, membuat kita stres. Kalau menurut itu ya, ketika kita dimarahi oleh pimpinan, kita ditegur oleh pimpinan, jangan diambil hati, tapi kita harus mengevaluasi apa sih yang salah sebenarnya, apa yang perlu diperbaiki. Ya, jadi itu bangun komunikasi yang baik kepada pimpinan, apalagi kepada rekan kerja yang lain. Karena saya berikan contoh terus, inilah sekretaris. Katakanlah sekretaris itu butuh dengan orang lain karena aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan pimpinan, katakanlah keuangan, kepegawaian, produksi, pemasaran, itu sangat terkait dengan dalam hal pengambilan keputusan pimpinan. Nah, kita di sini peran ini bagaimana menjembatani unit-unit kerja ini ketika pimpinan membutuhkan hal itu. Jadi memang ini harus menjalin komunikasi, hubungan kerja yang solid, hubungan kerja yang baik, karena kita menjadi teamwork dengan unit-unit yang lain. Terus kemudian yang membuat juga kadang-kadang kita stres, katakanlah saya seorang sekretaris,
kadang-kadang kita nih sekretaris pribadi, pekerjaan tugas kita ada pada pimpinan. Nah kadang-kadang kita ada pimpinan lain, katakanlah wakil direktur menyuruh kita untuk menyelesaikan pekerjaannya si A, itu bukan tupoksi kita. Nah ini yang membuat kadang-kadang stres. Kita kerjakan, nanti tersinggung yang bersangkutan, tidak dikerjakan, ada perintah. Jadi ini memang kadang-kadang membuat kita stres, ya. Ketidakjelasan bulan tugas untuk karyawan itu sendiri. Terus kemudian tidak tidak diterapkannya adanya SOP. Jadi dalam penyelesaian pekerjaan itu tidak ada SOP untuk masing-masing, sehingga membuat kadang-kadang kacau, alur kerja yang tidak jelas. Terus kemudian kita mencegah stres. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mencegah stres, yaitu cari tahu penyebab stres. Kita harus mencari tahu apa sih yang menjadi penyebab stres. Terus kemudian menentukan skala prioritas kerja. Nah, katakanlah seorang sekretaris yang banyak bekerja aktivitas oleh perusahaan, oleh direktur. Nah, seorang sekretaris itu harus memiliki menerapkan manajemen waktu kerja. Apa itu manajemen waktu kerja? Manajemen waktu kerja itu adalah menetapkan suatu kegiatan yang harus diselesaikan berdasarkan prioritas. Nah, untuk menerapkan pekerjaan yang berdasarkan prioritas, nah ada namanya teori ABC. Jadi waktu saya menjadi sekretaris dulu, jadi saya mencoba membuat suatu daftar uraian kerja berdasarkan skala prioritas. Karena ketika seorang sekretaris ada 2 jadwal kegiatan yang dia harus perhatikan dengan baik, yaitu jadwal kegiatan pimpinan dan jadwal kegiatan sekretaris yang mendukung kegiatan pimpinan. Itu yang harus diperhatikan. Nah, bagaimana membuat jadwal kegiatan yang berdasarkan prioritas untuk setiap hari yang dilakukan rutinitas. Misalnya katakanlah, besok saya akan buat jadwal kegiatan pimpinan tanggal 5 November 2020. Buat suatu kolom, ada nomor urut, ada pukul berapa, terus kemudian uraian kerja, ada sifat pekerjaan. Katakanlah misalnya jam 8 sampai jam 9, undangan rapat itu karena undangannya mendadak, penyampaiannya mendadak, kemarin disampaikan harus selesai hari itu, maka sifat pekerjaan itu saya kasih kode A. Apa itu kode A? Kode A itu adalah penting dan mendesak. Jadi A itu sifat pekerjaan itu A, penting mendesak. Kalau B, penting tidak mendesak. Kalau C berarti tidak penting dan tidak mendesak. Jadi ketika misalnya diberikan simbol A, terus kemudian ada pekerjaan yang mendesak harus dilaksanakan dengan bersamaan waktu, ini kadang-kadang membuat stres. Tetapi jalan keluarnya kita harus mencari alternatif yang lain supaya pekerjaan itu dua-duanya betul. Masih bagus kalau kode B bisa di pending ya, bisa dipindahkan ke hari lain. Jadi di sini harus menentukan prioritas kerja. Selanjutnya untuk mencegah stres itu, ini bangunlah komunikasi dengan baik. Komunikasi dengan pimpinan, komunikasi dengan karyawan dengan karyawan, pimpinan misalnya pimpinan unit dengan pimpinan unit yang lain, itu perlu yang harus dibangun, itu membangun komunikasi ya, jadi supaya kita tidak stres. Terus kemudian membuat juga tempat kerja itu yang nyaman. Jadi katakanlah misalnya kita seorang sekretaris, lalu kita butuh peralatan, sepanjang peralatan itu untuk kebutuhan kerja itu bisa diusulkan kepada pimpinan. Yang penting betul-betul mendukung pekerjaan kita. Terus kemudian istirahat yang cukup ya. Terus kemudian itu juga yang perlu kita perhatikan, pola makan. Jadi dulu waktu saya kuliah sambil bekerja, kadang-kadang pola makan ini tidak teratur, akhirnya muncullah penyakit MA. Nah, memang kita harus adil terhadap diri kita sendiri. Janganlah kita juga pekerjaan yang kita buru terus lalu lupa untuk kebutuhan diri sendiri. Selanjutnya kita coba bahas strategi komunikatif pengurangan stres. Jadi ada strategi komunikatif pengurangan stres, yaitu yang pertama adalah perkuatlah harapan. Untuk memiliki harapan ya, ada beberapa yang perlu kita perhatikan, yaitu kita harus mempunyai pikiran yang jelas
mengenai apa yang sesungguhnya kita inginkan. Jadi diperlukan suatu pikiran yang jelas untuk mencapai apa yang sebenarnya kita inginkan, supaya semua itu target yang telah tercapai. Yang kedua adalah kita harus merasa kita memiliki energi, memiliki kekuatan yang memadai untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi di sini adalah ada energi. Terus yang ketiga adalah kita harus bahwa kita memiliki itu bakat. Jadi kita punya bakat. Apa yang dimaksud dengan bakat ini adalah keterampilan, kemampuan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi ada ada kompetensi yang kita miliki untuk mendapatkan yang kita inginkan. Terus kemudian selanjutnya kita harus merasa bahwa kita ini akan mampu mendapatkan apa yang kita inginkan dengan menggunakan energi, menerapkan kemampuan kita terhadap tugas. Jadi di sini sebenarnya kita bisa lihat bahwa ada energi untuk menerapkan kemampuan atau kompetensi yang dimiliki untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Selanjutnya yang kedua adalah ada keterhubungan. Apa yang dimaksud dengan sini keterhubungan adalah keterhubungan sosial, peduli dengan lingkungan, peduli dengan keluarga, atau membangun komunikasi dengan tetangga, membangun komunikasi keluarga, lingkungan kerja pun juga demikian. Kita harus membangun hubungan sesama karyawan dengan pimpinan dan lain sebagainya, supaya kita tidak mengalami stres. Terus kemudian yang ketiga tadi adalah kehati-hatian. Jadi kita harus menghati-hati bahwa tanpa usaha keras berarti memberikan segala sesuatu yang terjadi secara alami. Jadi harus ada usaha. Tanpa penilaian berarti kita mencoba memutuskan apakah peristiwa tersebut itu baik atau buruk, membantu atau menghambat, ataukah dapat diterima atau tidak dapat diterima. Jadi di sini harus tanpa penilaiannya. Jadi saya ulangi lagi satu kali bahwa tanpa penilaian itu kita mencoba memutuskan apakah peristiwa tersebut itu baik atau buruk, membantu atau menghambat, atau dapat diterima atau tidak dapat diterima. Perspektif terbuka berarti memandang kehidupan dari sudut pandang yang segar, melihat peristiwa dengan cara yang baru. Terus kemudian selanjutnya adalah kepercayaan diri. Kepercayaan diri di sini berarti kesediaan untuk mencapai, bergantung pada pengalaman kita sendiri. Sebesar pengalaman orang lain, kita yakin bahwa kami juga bisa melakukan sama dengan orang lain. Terus kemudian ada kesabaran. Jadi kesabaran di sini adalah bagaimana yang dimaksud di sini, bagaimana kita menunggu dengan bijaksana. Kesabaran menyangkut penderitaan tanpa mengeluh, melatih kesabaran kita ketika Anda ada bahwa yang provokasi. Jadi ini memang harus melatih kesabaran, sabar. Kalau misalnya tidak perlu dipersoalkan, ya kita sabar dan mau memaafkan orang lain. Daya tahan maksud ini mengembangkan komitmen, ya, mengembangkan komitmen, melaksanakan kontrol, menemukan tantangan dalam hidup sejauh bahwa ada pengembangan kepribadian yang luas. Terus kemudian kesediaan memaafkan. Yang terakhir ini adalah kesediaan memaafkan perlu bagi pengurangan stres atau pelepasan stres dalam kehidupan kita, karena kita itu menyangkut rendahnya kebencian. Jadi supaya tidak terjalin kebencian baik sesama rekan kerja, sama orang lain, maka kita kesediaan untuk memaafkan orang itu. Karena kita ini saling, bisa saja hari ini kita benar, tapi besok mungkin kita salah. Hari ini kita baik, besok kita ada ujian dan cobaan. Jadi disinilah diperlukan suatu hubungan sesama manusia untuk bisa lebih baik dan saling memaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.